Pemirsa, setelah dilakukan pemeriksaan, Samsudin Jadab atau lebih dikenal dengan Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka kasus video ajaran sesat tukar pasangan. Samsudin dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Samsudin Jadab ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur dalam kasus video ajaran sesat tukar pasangan. Penetapan tersangka ini setelah pihak kepolisian meminta keterangan dari Samsudin, beberapa saksi, dan 3 saksi ahli. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Samsudin dilakukan penahanan di Rutan Mapolda Jawa Timur guna mempermudah pemeriksaan. Samsudin yang diduga sebagai sutradara video konten tukar pasangan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya viral video kontennya yang berisi dugaan ajaran sesat tentang dibolehkannya tukar pasangan viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 12 orang saksi telah dinaikkan statusnya menjadi 4 orang tersangka dan 8 orang anak berkonflik dengan hukum dalam kasus kekerasan anak di bawah umur di SMA Binus Internasional, Tangerang Selatan. Penyidik Polres Tangerang Selatan telah menaikkan status anak saksi ke anak yang berkonflik dan status saksi yang menjadi tersangka dalam kasus kekerasan anak di bawah umur di SMA Binus Internasional Serpong, Tangerang Selatan. 4 orang saksi sebagai tersangka diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan inisial keempat tersangka diantaranya E berusia 18 tahun 3 bulan, R berusia 18 tahun 3 bulan, J berusia 18 tahun 11 bulan, dan J berusia 19 tahun. Sementara 7 orang saksi lainnya ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. ABH dan 1 orang saksi yang melakukan tindak kekerasan seksual. Berdasarkan hasil gelar perkara, maka ditetapkan terhadap 4 orang saksi ditingkatkan status saksi menjadi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara dari segi psikologis, korban mengalami dampak psikologis ketakutan, merasa cemas dan stres akut. Dari Tangerang Selatan, Dilami Aulia, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan mengakibatkan sejumlah pohon albasia tumbang. Imbas pohon tumbang di pelintasan Kebayoran Lama membuat perjalanan komuter lain Tanah Abang Serpong mengalami keterlambatan hingga mengakibatkan penumpukan penumpang di stasiun Tanah Abang dan stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Jumlah pohon albasia yang berada di Jalan Tanah Kusir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat malam tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi di kawasan tersebut. Selain mengganggu arus lalu lintas Gandaria menuju Bintaro, perjalanan komuter lain juga sempat terganggu setelah batang pohon menimpa kabel listrik. Sementara itu, penumpukan penumpang terjadi di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan di stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat malam. Salah seorang penumpang komuter lain mengatakan jika dirinya tertahan di stasiun Pondok Ranji lantaran adanya gangguan perjalanan akibat pohon tumbang. Ibu udah berapa lama nunggu nih, Bu? Kurang lebih 1,5 jam. Nah, yang Ibu tahu ya informasi ini kenapa diterlambat? Keterlambatannya karena ada pohon tumbang, itu antara perbatasan Kebayoran dengan stasiun Pondok Ranji. Oke, nah Ibu. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan Tanah Kusir dari arah Gandaria menuju Bintaro juga mengalami kemacetan. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten, iNews melaporkan.
Pembobolan minimarket kembali terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Kali ini para pelaku yang datang menggunakan minibus menggasak barang dagangan dengan nilai total mencapai 16 juta rupiah. Detik-detik pembobolan minimarket di Jalan KH Wahid Hashim, Pondok Aren, Tangerang Selatan oleh komplotan maling yang datang menggunakan minibus terekam CCTV. Para pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara mencongkel gembok pintu rolling door dengan berbagai alat yang telah disiapkan. Berhasil masuk, para pelaku langsung menggasak barang dagangan seperti susu dan rokok dengan nilai total mencapai 16 juta rupiah. Menurut asisten kepala minimarket, pencurian di minimarketnya telah terjadi sebanyak 3 kali dan hingga kini belum ada pelaku yang berhasil diamankan. Kalau tadi sih sesuai yang di stok outname oleh anak toko totalnya 16 juta. Tapi kalau yang sebelumnya tuh ngomong ini udah ketiga kalinya dibobol. Pihak minimarket berharap pihak kepolisian aktif melakukan patroli, khususnya di malam hari, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aksi curanmor di Sidoarjo, Jawa Timur 1 ini bisa tergolong nekat. Pasalnya pencurian dilakukan saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Pencurian 1 unit motor di area parkiran sebuah SDN di Kecamatan Balingbendo, Sidoarjo, Jawa Timur terekam CCTV. Dari rekaman nampak 2 orang pelaku santai saat melakukan aksinya. Padahal saat bersamaan tengah berlangsung aktivitas belajar mengajar. Bahkan terlihat nampak 2 siswa tengah bermain di area parkir. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggondol motor milik guru SDN tersebut. Sekitar jam 10:30 saya melihat sepeda saya kok enggak ada. Pas cek di CCTV ternyata sudah diambil oleh maling. Selanjutnya, kasus ini telah dilaporkan korban ke Polsek Balingbendo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga supir dalam pengaruh minuman keras, sebuah truk menabrak rumah warga di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya teras rumah tersebut hancur dan 3 orang terluka. Truk syarat muatan ini menabrak rumah dan terguling di jalan raya jurusan Wonogiri, Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat siang. Akibatnya, teras rumah milik warga hancur. Sementara supir dan 2 penumpangnya terluka karena terjepit bodi truk. Kecelakaan berawal saat truk yang dikemudikan Andik melaju kencang dari Kediri ke Ponorogo untuk mengirim barang berupa jajanan. Di lokasi kejadian, truk hilang kendali, oleng ke kanan dan menabrak rumah. Meski supir mengaku mengantuk, namun dari hasil olah TKP oleh polisi, diduga kecelakaan terjadi karena supir dalam pengaruh minuman keras. Tepatnya depan rumah Bu Kusnari ke jalur Ponorogo Wonogiri. Alhamdulillah tidak ada korban. Korban jiwa nggih. Dugaan sementara Pak, karena apa ini Pak? Karena sopir diduga mengantuk. Mengantuk karena alkohol. Minum minuman keras. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satlantas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pembajakan terhadap pesawat komersil kerap dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutannya. Antisipasi terhadap aksi pembajakan pesawat sangat diperlukan guna meminimalisir dampak terburuk yang terjadi terhadap para awak dan penumpang. Dengan nomor GA1234 dibajak oleh 2 orang penumpang yang diduga merupakan mantan narapidana teroris. Pesawat yang membawa 17 kru dan 119 penumpang dipaksa mendarat darurat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku pembajakan mengancam pesawat jenis Airbus A330-900 akan diledakkan dan meminta uang tebusan sebesar 1 juta US dollar serta pimpinan mereka yang ditahan di lapas kelas 2 Serang, Banten dibebaskan. Adanya aksi pembajakan pesawat
PT Angkasa Pura berkoordinasi dengan TNI Polri untuk segera melakukan penyelamatan dan melumpuhkan pelaku. Tim Bravo 90 Kopasgat bersama tim Jihandak Gegana Polri bergerak cepat masuk ke dalam pesawat dan berhasil melumpuhkan ex-napiter. Setelahnya, tim mengevakuasi para penumpang dan kru pesawat dengan selamat. Diketahui peristiwa pembajakan pesawat tersebut bukanlah kejadian yang sebenarnya, melainkan latihan penanggulangan keadaan darurat keamanan bandar udara skala besar yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Simulasi ini adalah sebenarnya latihan rutin, tapi kali ini kita lakukan di full scale ya, skala nasional, di mana skenario-nya adalah terjadi pembajakan pesawat Garuda tujuan Denpasar Kuala Namu. Pengelola Bandara Suta berharap kejadian pembajakan ini tidak pernah terjadi, dan latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan penanganan penanggulangan keadaan darurat keamanan sesuai SOP. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir. Banjir disebabkan tanggul Sungai Cimendang jebol karena tak mampu menampung debit air. Tanggul Sungai Cimendang yang berada di Desa Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah jebol. Jebolnya tanggul setinggi 1 meter ini karena tidak mampu menampung debit air setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya ratusan rumah di Dusun Cikerang, Desa Bantarsari terendam banjir. Sedikitnya 150 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Warga yang rumahnya terdampak banjir berusaha menyelamatkan perabotan agar tidak terendam genangan air. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga yang aman dari genangan banjir. Sementara itu, BPBD Cilacap, relawan dan warga berusaha menutup badan tanggul yang jebol. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Anyus melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengevakuasi seorang pengemudi mobil pickup yang terjepit di kabin kemudi usai menabrak pohon di tepi jalan. Proses evakuasi berlangsung cukup lama lantaran kaki pengemudi terjepit pada pedal kopling, diduga akibat kerasnya benturan. Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, petugas kepolisian, dan relawan berupaya mengevakuasi pengemudi mobil pickup yang masih terjepit di bagian kabin kemudi usai menabrak pohon di tepi Jalan Giobos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Upaya evakuasi yang cukup lama lantaran kaki korban terjepit pada bagian pedal kopling diduga akibat kerasnya benturan sehingga petugas terpaksa menggunakan alat khusus untuk mengevakuasi korban kecelakaan. 30 menit kemudian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengeluarkan korban dari mobil untuk dibawa ke IGD Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya, guna mendapatkan pengobatan atas luka pada bagian kepala dan kakinya. Korban habis pulang kerja lembur dan merasa mengantuk, kemudian dia mengalami kecelakaan dan menabrak pohon. Demikian rescue KPP Palangkaraya langsung meluncur ke lokasi kejadian dan memberikan penanganan dengan menggunakan alat ekstrikasi karena korban terjepit pada bagian pedal kopling di mobilnya yang bersangkutan. Kasus kecelakaan tunggal ini telah ditangani petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Tuban, Jawa Timur diteror ular piton berukuran besar yang masuk ke rumah warga. Beruntung ular tersebut berhasil diamankan petugas Damkar Tuban. Seekor ular piton masuk ke rumah warga di Kelurahan Kutorjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ular dengan panjang 3,5 meter itu masuk ke dalam kamar mandi melalui celah kloset. Petugas Damkar Tuban yang datang ke lokasi berhasil menangkap ular dengan tongkat penjepit. Di lokasi berbeda, tepatnya di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, petugas berhasil menangkap ular piton saat akan menyelinap masuk ke rumah warga. Evakuasi berlangsung dramatis saat petugas berusaha menangkap ular yang memiliki panjang 2 meter yang berusaha menyerang petugas.
Belum diketahui secara pasti dari mana asal ular piton tersebut. Namun yang jelas, petugas mengimbau agar masyarakat segera menghubungi petugas damkar jika mengetahui adanya hewan berbahaya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Ainus melaporkan. Antrian untuk mendapatkan beras masih terjadi di sejumlah daerah. Tingginya harga beras dan beberapa bahan pokok membuat warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras murah. Di Tegal, Jawa Tengah, warga antri berdesakan membeli beras dan paket sembako murah di Pasar Grandon, Kecamatan Margadana. Warga pun saling dorong dan membuat petugas kesulitan melayani warga. Paket sembako yang dijual terdiri dari 5 kg, 1 liter minyak goreng kemasan, dan 1 kg gula pasir seharga Rp85.000. Harga ini jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. Rela antri kayak gini, Bu? Ya kan murah. Murah. Harganya berapa, Bu, emang? Harganya 85. Dapat apa aja, Bu? Dapat beras 5 kilo sama gula sekilo, terus minyak 1 liter. Dalam waktu kurang dari 1 jam operasi Pasar Bulog, 400 paket sembako ludes terjual. Warga berharap operasi pasar ini terus dilakukan hingga menjelang Lebaran mendatang. Suasana serupa terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu menyerbu pasar murah yang digelar di Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Kecamatan Pedurungan. Mereka mengantri untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan telur dengan selisih harga yang lebih murah dibanding yang dijual di pasaran. Ini alhamdulillah kita dapat beras, minyak dengan harga segitu. Kalau kualitasnya sendiri, Mbak? Kualitas untuk sekarang ya lumayan lah, Pak. Harganya kan semakin mahal semua sekarang. Pemilihan lokasi pasar murah sengaja dilakukan di Kelurahan Mukti Harjo Kidul karena jumlah warganya yang cukup banyak dengan status ekonomi menengah ke bawah. Beras 1 ton yang disediakan pun habis terjual hanya dalam waktu 1 jam. Sementara itu, di Kediri, Jawa Timur, antrian diwakilkan oleh sandal dan helm yang berjajar di halaman kantor Bulog cabang Kediri sejak pagi. Sesaat setelah outlet dibuka, warga langsung berlarian mengantri demi mendapatkan beras murah. Warga rela antri lantaran harga beras di Kediri mencapai Rp78.000 per 5 kg. Agar merata, petugas membatasi setiap warga hanya bisa membeli 1 bungkus. Warga pun diminta untuk cap jaring usai mendapatkan beras. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Masa menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan serta harga bahan pokok yang kian melonjak. Gerakan Masyarakat 1 Maret atau GEMA 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah menolak hasil pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, dan menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Aksi unjuk rasa pun sempat memanas, bahkan sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka diberhentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang memiliki tujuan berbeda. Namun kericuhan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna ungkap kecurangan pemilu 2024. Massa menilai hak angket merupakan cara terbaik untuk menegakkan proses demokrasi sekaligus mengajarkan cara berpolitik yang bersih dan sehat. Massa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang caleg di Garut, Jawa Barat membenteng akses jalan warga dengan tembok. Hal itu ia lakukan karena kecewa dengan minimnya jumlah suara yang ia dapat dari warga di kampung tersebut.
Seorang caleg asal daerah pemilihan 2 Kabupaten Garut, Wawan Setiawan Setiadi, meluapkan kekesalannya dengan membenteng akses jalan yang biasa digunakan aktivitas warga di Kampung Ciarok, Desa Kersamana, Garut, Jawa Barat. Pembentengan akses jalan gang itu dilakukan pada Minggu 26 Februari 2024 kemarin. Hal itu ia lakukan karena kecewa dengan minimnya suara yang ia dapat dari warga di kampung tersebut. Karena akses jalan itu cukup vital bagi warga, akhirnya masyarakat bersama caleg tersebut melakukan musyawarah untuk membuka kembali akses jalan yang sudah dibenteng itu. Dari hasil musyawarah, caleg tersebut sepakat untuk membongkar benteng tembok yang ia bangun di tanah miliknya. Karena kalau zaman sekarang membangun dari iuran masyarakat itu sudah tidak zaman. Nah, dengan suara berpencar, komunikasi politik dengan yang di atas itu kan istilahnya sulit. Gitulah. Itu inti harapan saya itu membangun dari anggaran pemerintah. Selain meminta maaf, ia berulang kali menuturkan hanya ingin warga lebih kompak dan bisa saling bekerja sama. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf mempercepat proses standarisasi dan sertifikasi usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Standarisasi dan sertifikasi untuk menciptakan ekosistem investasi dan kegiatan usaha yang efektif dan sederhana. Mendorong peningkatan kualitas dan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menggelar rapat koordinasi standarisasi dan sertifikasi usaha wilayah Barat di Tangerang, Banten. Bertajuk Kolaborasi Percepatan Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Usaha. Rapat ini untuk memajukan ekosistem pariwisata yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kita menyiapkan transisi untuk standarisasi dan sertifikasi usaha yang lebih baik ke depan. Karena pemerintahan akan segera berakhir di tanggal 20 Oktober. Program ini juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak untuk menerapkan standarisasi dan sertifikasi agar tercipta pariwisata yang berkualitas. Dari Tangerang, Banten, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati keindahan alam Ngawi, Jawa Timur dari ketinggian dengan berkegiatan para motor sangat menyenangkan. Apalagi dapat mendarat di Benteng Pendem Van de Bosch. Halo Mas. Oi, apa kabar? Lama ketemu kita ya? Wah, apa nih sumpah? Jelasin dulu, dia belum tahu dia nih. Ya, jadi gini, kita di Ngawi ini ada namanya para motor. Ini istilahnya basicnya dari para layang. Oke. Dia para layang yang bermotor. Pakai mesin. Udah Tridikas, nggak usah lama-lama. Gue udah nggak sabar nih pengen meluncur, udah take off sama landing pastinya. Karena pasti seru banget. Ya nggak, Bi? Bener banget. Oke, kalau kita Fredik, tanpa batas. Oke, Tradikas, yang akan terbang duluan adalah bule. Nanti kita akan ketemu di tempat pemberhentian bule. Sampai ketemu di sana. Kenapa landing? Tanpa batas. Go! Wuhuu, mantap banget Tradikers. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Sumpah keren banget ini. Bener-bener sensasi olahraga para motor ini saik banget deh pokoknya. Selain bisa nguji adrenalin, gue juga bisa lihat keindahan kota Ngawi dari ketinggian coy. Sedap kali. Yo Tradikers, sedang asik-asiknya menatap kota Ngawi dari atas, para motor gue seperti hilang kendali, mutar turun ke bawah. Tenang nih Tradikers, ternyata Mas Daniel hanya memperlihatkan salah satu atraksi gaya para motor ke gue. Setelah berkeliling, akhirnya sampai juga nih di lokasi tujuan pendaratan di Benteng Van de Bosch atau lebih dikenal sebagai Benteng Pendem.
Menikmatis bule, kini giliran gue nih Tradikers. Gue buktiin nih kalau gue juga bisa terbang. Emang dia doang apa ya? Asik banget! Beautiful day! Gak salah emang berkunjung ke kota Ngawi bermain paramotor bersama Mas Daniel nih Tradikers. Wah, lo sih harus coba nih olahraga kayak gini. Mantap banget! Tengah asik-asik menikmati suasana di atas, tiba-tiba aduh, paramotor yang gue naikin bergerak turun memutar Tradikers. Wis, aduh, Mas Daniel, kenapa nih paramotornya? Setelah memutar beberapa kali di udara, akhirnya paramotor kembali berjalan normal. Tak lama dari aksi memutar, tidak terasa nih landing di alun-alun Ngawi sudah di depan mata. Ngawi gini. Lanjutkan terus keseruan kita hanya di Travel Edict. Tanpa batas.